Perkenalkan, nama saya Rahel Deputi Selahi. Saya dari kelas M PGSD 2023 dengan NIM 12333111082. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek saya dari mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Natalia Selahi Eskom Mkom. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Selamat menikmati. Baik, jadi dari laporan hasil penelitian kelompok kami yang kami laksanakan pada 9 November 2023 di SDN 15293 Medan Estate Deli Serdang, kami mendapatkan hasil penelitian yang dimana sekolah ini memiliki beberapa aliran pendidikan filsafat. Nah, beberapa contoh dari pendidikan aliran filsafat itu ada. Pertama adalah aliran filsafat pendidikan realisme, yang dimana aliran filsafat ini menyatakan bahwa benda-benda atau materi pembelajaran yang digunakan oleh guru itu bersifat nyata. Nah, dalam materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kemarin, kami melihat bahwa guru tersebut menggunakan media belajar berbentuk global, yang dimana anak-anak tersebut bisa langsung belajar bagaimana sih bentuk dari bumi itu, yaitu bumi itu berbentuk bulat, dan anak-anak tersebut bisa melihat secara langsung di mana sih letak suatu negara, letak suatu benua, lalu ada bermacam-macam lainnya yang dapat kita temui di global atau bola dunia. Nah, hal inilah yang membuat kami menyatakan bahwa Sekolah Dasar Negeri 10593 ini menggunakan aliran filsafat realisme. Aliran filsafat yang kedua yang kami lihat dari Sekolah Dasar Negeri 10593 ini adalah aliran filsafat esensialisme. Dalam aliran filsafat ini dikatakan bahwa guru harus bisa memberikan kebebasan kepada para peserta didik tanpa terkecuali untuk memilih minat dan bakatnya. Tidak hanya membebaskan, namun guru harus bisa menuntun anak tersebut untuk menemukan jati dirinya dan kesadaran akan dunianya. Dalam pengamatan yang kelompok saya lakukan di SD 10593 ini, guru yang mengajar memberikan kebebasan pada setiap murid untuk berekspresi, memilih minat dan bakatnya, serta membimbing para peserta didik secara individu atau pribadi. Sehingga dalam proses pembelajaran anak murid tersebut mampu untuk mengekspresikan diri, baik itu dalam hal bertanya, menjawab pertanyaan, dan berekspresi dengan teman sebayanya. Filsafat yang ketiga adalah penerapan aliran filsafat esensialisme, yang dimana aliran ini mengatakan bahwa pendidikan harus berfokus pada pembelajaran keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan juga pengetahuan dasar lain seperti matematika, sains, sejarah, dan masih banyak lain. Lalu, dalam pengamatan kami di SD Negeri 10593 ini, kami melihat bahwa guru tersebut mengajari anak murid untuk membuka buku acuan mereka dan mulai membaca buku acuan tersebut. Nah, guru itu nanti akan kembali mengoreksi dari si pembaca atau anak peserta didik yang membaca tersebut. Jika ada kesalahan, maka guru itu akan mengoreksi sehingga anak tersebut tahu mana bacaan yang salah dan mana bacaan yang benar. Bukan hanya membaca, guru tersebut juga bertanya kepada murid tentang materi yang sudah mereka bahas, sehingga murid tersebut dapat mengeksplor kembali pembelajaran yang sudah mereka pelajari. Jadi, guru bukan hanya memberi kebebasan saja dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan kepada murid, tetapi guru juga mengajarkan tentang sains sesuai dengan buku acuan yang diberikan oleh murid tersebut. Jadi, itulah laporan hasil penelitian dari kelompok saya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan apa sih manfaat berfilsafat bagi seorang guru dan seorang murid. Nah, seorang guru yang mempelajari dan memahami landasan filosofis pendidikan akan melakukan upaya untuk keberhasilan proses pembelajaran yang ia lakukan. Seorang guru yang memahami filosofis pendidikan akan memahami apa sih tujuan ia dalam mendidik. Filsafat pendidikan merupakan sumber pengetahuan yang penting bagi seorang guru untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi filsafat pendidikan, membuat guru memahami pekerjaan mereka dan tahu apa yang akan mereka lakukan di dalam kelas. Nah, baik untuk murid sendiri, filsafat ilmu pendidikan ini berguna untuk membuat kita dapat berpikir secara radikal dan kita mengalami atau menyadari keberadaan kita.
filsafat ilmu ini juga memberikan kebiasaan dan kebijaksanaan untuk memandang dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari bagi murid tersebut. Nah, itulah beberapa manfaat yang dapat kita dapatkan jika kita mampu untuk berfilsafat, baik itu berfilsafat secara kehidupan sehari-hari maupun dalam